dinobatkan menjadi gubernur di wilayah Yaman. Namun Iryad ini pada saat memimpin Yaman, dia sangat zalim. Dia panglima perang, taunya numpahin darah gitu. Panglima perang di masa itu harus kejam. Abraha ini punya sedikit sifat lunak. Dia tidak setuju dengan perbuatan Iryad dan dia wakilnya. Maka dia pun mengajak Iryad untuk memberhentikan kezaliman, tapi Iryad tidak mau dengar. Siapa Abraha itu, bawahan dia, walaupun wakilnya gitu. Maka Abraha pun akhirnya membentuk pasukan memberontak. Akhirnya terbagi dua lah pasukan Najasyi, Ethiopia yang baru menguasai Yaman. Setengahnya ikut Iryad, panglima perang, setengahnya ikut Abraha. Nah, terjadilah pertemuan dua pasukan besar ini. Maka waktu melihat kejadian tersebut, Abraha khawatir. Ini kalau perang nih, dua-duanya, mayoritasnya akan jadi korban. Dan Yaman yang tadi sudah dikuasai akan kembali ke tumpukan keluarganya Dzulnuwas yang sudah dibinasakan. Nanti Najasyi bisa marah. Maka dia ambil satu keputusan, dia menantang Iryad untuk duel. Udah, kita aja yang berdua yang duel. Siapa yang menang, dia menguasai Yaman. Iryad karena dia tahu dia panglima perang dan dia tahu potensi dan kemampuannya Abraha, maka dia mengiyakan. Dan dia duel antara dua orang ini. Dan pada saat itu, waktu duel, sempat Iryad memenangkan peperangan. Dan dia berhasil memotong hidungnya Abraha. Dia ayunkan pedangnya dan sempat memotong hidung Abraha. Makanya orang yang tidak ada hidungnya dalam bahasa Arab itu Ashram. Makanya Abraha punya julukan dengan Abraha Ashram. Nah, pada saat dipotong hidungnya dan darah mengucur, Iryad kira dia sudah menang. Tanpa dia sadari lagi bersorak-sorak menghadap ke prajuritnya, Abraha lalu bangkit dan menusuk Iryad dari belakang sehingga Iryad pun mati. Ringkas cerita, Abraha lah yang menguasai Yaman. Informasi duel ini sampai kepada Najasyi. Najasyi marah besar. Maka Najasyi bersumpah akan menginjakkan kakinya di Yaman dan akan menggundul kepalanya Abraha. Abraha mendengar berita itu. Sampai kepadanya informasi. Ada yang beritakan dari negeri Ethiopia sana. Maka dia pun segera mengambil tumpukan tanah Yaman, ditaruh dalam sebuah peti. Dia menggundur rambutnya, ditaruh juga di sebuah peti yang lainnya. Lalu dia mengirim surat kepada Najasyi. Isinya, beran Najasyi yang terhormat, ya, raja yang mulia, saya adalah Abraha, saya tidak keluar dari kepemimpinan Anda. Tapi yang terjadi seperti ini, diceritakanlah sama Iryad itu zalim, berbuat kejahatan, masyarakat dizalimi. Dan saya tidak mau itu terjadi. Saya sudah nasihatin, dia tidak mau dengar. Maka akhirnya saya mengajak siapa yang masih mau mengikuti saya, terbentuklah dua pasukan, ada yang membela Iryad, ada yang membela saya. Tapi daripada dua-dua pasukan ini jadi korban, maka saya lebih memilih untuk duel sama dia. Tadinya saya sempat terpotong hidung saya terkalahkan, diceritakan sama dia peperangan tersebut, namun kemudian saya membunuhnya. Tapi perlu Anda ketahui, saya bukan ingin memberontak dengan Anda. Saya justru tetap tunduk dan patuh kepada Anda. Dan saya berharap Anda bisa menerima permohonan saya ini. Ini tanah Yaman, saya kirim kepada Anda. Anda sudah bersumpah akan menginjakkan kaki Anda di Yaman. Ini tanah tinggal Anda injak supaya sumpah Anda sudah terpenuhi. Dan Anda mau menggundul kepala saya, ini sudah saya guntur rambut saya sebagai bentuk ketundukan. Maka setelah menerima hal